Halo, kembali lagi bersama saya Gus Dek Greenwood. Di samping saya ada kimeng ya. Ini hasil cangkokan kemarin yang sempat saya potong. Kalau kalian ingat di video saya yang sebelumnya ya. Inilah progresnya. Saya sudah mengawat beberapa cabangnya dan tangan-tangannya sudah lumayan seimbang ya menurut saya, karena waktu pemotongan juga sudah bagus ya untuk gerak dasarnya kemarin. Saya sekarang tinggal menunggu alur mahkotanya dan tangan berikutnya di atasnya ini ya. Akhirnya saya dapatkan 2, dan di belakang saya juga sudah ada ya hasil karya saya, karya seorang pemula. Ya lumayan lah, sudah seperti itu saya update juga ya. Ini hasil-hasil karya saya. Mungkin ini yang paling bagus yang saya buat, yang sudah kelihatan sedikit ya, sudah sedikit enak dipandang ya di belakang. Tapi yang saya mau bagi kali ini bukan yang ini ya, tapi sancang-sancang calon mame ya. Bagaimana proses ataupun penanganan berikutnya setelah memberikan gerak dasar pada bahan sancang calon mame. Simak terus ya. Inilah yang perlu kita lakukan, ataupun yang biasa saya lakukan, menyeleksi nas-nas baru yang memang tidak akan kita pakai ya. Dan kawat-kawat yang ataupun pengawatan pertama yang sudah menelan batang ataupun cabangnya ya. Lebih baik kita lepas agar cabang atau batangnya tidak rusak. Dan di sini saya sempat perban kemarin ya, karena bunyinya ada krek sedikit ya. Dan dia selamat seperti ini ya. Jadi kita harus lepas kawat yang sudah masuk ini yang pertama ya. Karena ini bekas kawatnya sudah lumayan dalam ya, jadi saya rasa agak riskan kalau saya kawat ulang ataupun saya rewiring lagi. Jadi untuk memperbaiki posisinya ataupun biar dia tetap bisa lurus ke atas, jadi saya akan pakai penyangga sedikit ya. Ini saya pakai kawat yang lumayan besar ya, biar dia tidak roboh ya. Kalau teman-teman tidak ada kawat, bisa pakai kayu saja ya, untuk agak menahan alur mahkotanya ini ya, biar arahnya biar tetap lurus. Kemudian di sini ada cabang-cabang yang memang akan saya pakai ya. Dan yang ini adalah tangan pertama ya. Atau dari sini saja. Ini tangan pertama, kemudian tangan kedua sudah pas ya, saya rasa posisinya di sini ditekukannya. Kemudian yang ini saya sisakan 1, entah nanti yang tampak depan yang ini ataupun ini. Jadi saya sisakan ini, siapa tahu nanti bagusnya kelihatan dari sini tampak depan, jadi ke belakang saya sudah dapat juga ya. Jadi tinggal menunggu tangan berikutnya ditekukan yang ini ya. Jadi inilah saya rasa perlu kita lakukan ya untuk penanganan berikutnya. Kalau kawatnya sudah masuk seperti ini, lebih baik kita lepas untuk memaksimalkan pertumbuhannya untuk selanjutnya ya, pertumbuhan selanjutnya. Jadi sementara kita buka kawatnya. Dan di sini saya juga sudah melakukan pecah batang kemarin ya. Kalau teman-teman ingin pecah lagi, sebenarnya saya rasa sudah bisa dipecah lagi ya. Tapi ini saya biarkan saja dulu untuk menunggu pembesaran pada bahan ini ya. Pembesaran lagi sedikit, terutama pada cabang-cabang baru yang ini ya. Jadi saya akan biarkan dia tumbuh bebas dulu. Oke, ini untuk yang pertama. Saya punya 3 ya. Ini yang pertama, ini hasil stek ya. Mudah-mudah saja ya buat mame sancang, karena karakter sancang mudah hidup juga ya.
Untuk yang ini sama seperti yang tadi ya, saya lepas kawatnya juga karena sudah lumayan masuk ya pada cabangnya, jadi saya akan biarkan nanti tumbuh bebas juga sementara. Dan di sini juga saya sudah sempat pecah batang dan atur akarnya. Ini terlihat ya, sudah ada akar keliling, namun mungkin kurang rapi ataupun ada tumpang tindih akar di sini. Tapi saya rasa nggak apa-apa ya, biar tidak terlalu kelihatan sentuhan tangan kita ya, biar agak natural sedikit. Jadi biarkan sajalah, tidak perlu terlalu rapi. Yang penting udah ke segala sisi sudah ada, saya rasa sudah cukup ya. Atau mungkin nanti bisa dipecah batang lagi, dipecah lagi ya. Ini baru pecah 4, tapi saya rasa ini sudah lumayan ya. Tunggu pembesaran dan menutup kambiumnya, karena sancang cepat sekali tumbuh akar serabut ya. Jadi untuk sancang, pengalaman saya juga, kita harus lebih intens ataupun penggantian medianya lebih cepat daripada jenis-jenis yang lain ya, untuk memaksimalkan pertumbuhannya juga. Ini mame saya berikutnya, dan di sini sudah ada cabang-cabang. Saya akan potong-potong ya. Hitung-hitung untuk menghemat tempat juga, biar tidak terlalu jadi semak-semak tempat kita. Jadi lebih baik, saya rasa gak apa-apa kita kurangi sedikit. Yang penting cabang utama tidak kita potong ujungnya agar dia bisa tumbuh maksimal. Dan seperti ini juga. Nah, ini masih jauh ya tahapannya, lebih baik saya akan potong saja ya, untuk maksimalkan cabang yang ini agar dia bisa proporsional, agar lebih seimbang ya. Jadi saya cuma masih menyisakan 2 cabang ini ya. Nah, ini tidak perlu saya kawat karena arahnya sudah natural dan sesuai arahnya seperti ini. Jadi nanti saya tinggal potong saja untuk menumbuhkan anak cabangnya nanti ya. Yang di sini mungkin arahnya belum pasti ya, jadi saya biarkan saja dulu. Mungkin ini ke samping dan ini bisa saya tunggu lagi, atau ini mungkin nanti jadi di belakang ya, tidak apa-apa juga, sambil menunggu perkembangan dan pembesaran untuk lebih menyeimbangkan. Jadi kita harus sabar. Oke, ini yang kedua, kita ambil lagi satu. Dan yang inilah progresnya ya, yang kemarin saya sempat videokan juga. Dan saya rasa ketiganya juga sudah saya sempat videokan. Jadi sekalian saya update yang ini ya. Ini progres dari bahan bonsai mame saya, dari bahan jenis pohon sancang ya. Nah, di sini saya sudah melakukan pemotongan ya. Karena saya rasa sudah lumayan besar ini ya, sudah lumayan seimbang untuk alur mahkotanya. Jadi saya stop pertumbuhannya. Dan saya memaksimalkan cabang yang baru tumbuh ini ya. Tujuan saya memaksimalkan yang ini, tunas-tunas yang baru. Dia sudah menjadi cabang-cabang nantinya. Dan ke belakang juga sudah ada. Dan di sini saya rasa saya akan potong ya, karena terlalu mepet juga. Dan kemarin tujuan saya agar dia bisa narik di sini, agar ada pembesaran di apa namanya ya, di dasar cabangnya ini ya, biar dia bisa ngepen ya namanya ya, besar mengecil seperti itu. Jadi saya rasa saya akan potong saja yang ini. Nah, di sini sudah ada tunas ataupun cabang baru yang tumbuh 2 ya, yang akan saya pakai berikutnya. Untuk cabang pertama ini saya rasa sudah lumayan ya, kalau saya bandingkan dengan batang utamanya sudah lumayan besar. Jadi saya akan stop saja pertumbuhan yang ini untuk memaksimalkan yang ini nantinya ya, 2-nya yang ini. Saya akan lepas kawatnya dulu, baru nanti saya akan potong. Jadi ini sudah semakin jelas ya arahnya seperti apa ke depannya. Berarti di sini saya sudah punya 2 cabang ya di sini. Untuk tangan pertama sudah ada 2 anak cabang, kemudian yang ini saya rasa
masih butuh pembesaran lagi ya, jadi saya masih biarkan dia ngelos seperti ini ya. Dan yang ini juga saya rasa sudah pas sekali, dan mungkin ini akan ke depan satu ya, mungkin jadinya sampai sini saja ya nanti ya. Ke belakang juga sudah ada satu yang ini. Nah, saya rasa yang ini untuk perakarannya masih kurang maksimal ya, karena ada yang besar sekali dan yang kecil sekali. Mungkin nanti saya akan pecah lagi ataupun saya akan potong ngepres seperti ini ya, agar dia keluar akar baru yang kecil-kecil ya, jadi dia bisa seimbang dengan akar-akar yang lain nanti ya. Saya potong, dia pasti tumbuh karena saya sudah pernah melakukannya di sana ya. Kita lihat ya, saya lakukan pemotongan. Ini ya, ini jenis sancang saya yang lagi satu ya. Ini sudah saya lakukan pemotongan karena terlalu panjang kemarin batangnya, akarnya. Dan terbukti dia tumbuh ya, akar-akar baru. Dan dia pun lebih bagus ya, karena arahnya juga sudah ke semua arah. Dan di sini juga ada yang paling besar juga di sini ya. Ini ya, dia juga sudah keluar akar baru ya, yang lebih kecil-kecil seperti ini. Saya rasa itu ya yang saya bagi kali ini tentang penanganan berikutnya pada bahan bonsai mame sancang saya. Tadi saya melakukan pelepasan kawat agar memaksimalkan pertumbuhannya selanjutnya, dan tadi juga ada perakaran yang mungkin perlu kita ataupun saya perbaiki lagi. Dan untuk bonsai sancang ataupun jenis pohon sancang, kalau bisa apalagi kita dalam proses penyuburan, saya rasa semua jenis pohon juga perlu perlakuan yang sama ya, lebih banyak media, jadi tingkat kesuburannya juga akan lebih besar ya. Dan untuk sancang sendiri karena akarnya juga cepat, banyak akar serabutnya ya, jadi intensitas kita untuk mengganti media itu akan lebih cepat. Itulah karakter sancang yang saya tahu sementara ini, mudah-mudahan bisa tetap bermanfaat bagi kalian para pemula masih ya, karena kita sama-sama pemula. Kalau ada saran silahkan komen di bawah agar kita bisa saling sharing ya. Salam bahagia.